contohnya di sini Barabaraya ini. Di Barabaraya ini juga saya pikir sudah merupakan kampung lama ini. Barabaraya, kampung pisang. Kampung pisang di dekat apa? Jalan Petran. Jalan Petran apa di sebelahnya itu Jalan Petran? Patimojong. Nah, itu kampung pisang itu namanya itu. Masih eksis sampai sekarang, masih ada pasarnya. Namanya Pasar Kampung Pisang. Nah, ini semua ini saya pikir perlu kita identifikasi untuk paling tidak menjadi data kita di Makassar City Heritage ini. Untuk selanjutnya kita kalau memang ada niat untuk membukukan, saya pikir sangat bagus kalau ini semua dapat teridentifikasi. Saya pikir begitu, Dekanya, untuk sementara. Ya, terima kasih, Dek Palalo. Tambah, ya, jadi kita menambah informasi lagi, berkembang informasi kita tentang jejak dari kampung-kampung klasik di dalam wilayah Kota Makassar saat ini. Dan Rujung mau nambahkan lagi? Ya, terkait masalah Kampung Lampasaile ini yang dekat Benteng Somboku. Ini memang pernah sempat saya ke sana bertanya dengan masyarakat. Jadi masyarakat sendiri yang sampaikan bahwa di sini dulu ini, Pak, Kampung Lampasaile. Di sebelah itu Untia, begitu. Jadi bukan dari saya, dari informasi masyarakat yang dekat Benteng Somboku yang sampaikan bahwa ini kampung dulu namanya Kampung Lampasaile. Di sebelahnya sungai itu Untia, Pak. Begitu, ada Bontokeke juga, Lekok Bodon juga di sini. Karasi. Begitu kemungkinan itu Palalo informasinya. Tapi kalau mungkin juga sama-sama bisa juga lagi kita ulang jalan-jalan ke sana. Untuk lebih validnya. Ya, saya pikir sangat baik itu informasi ini merupakan informasi awal dan sangat bagus untuk kita lakukan apa namanya untuk memastikan survei kedua, boleh dikatakan survei kedua ataukah yang jelas untuk memastikan apakah betul. Ya. Jangan sampai ini karena ini begini. Banyak juga masyarakat ini kadang apalagi kalau kita cuma ketemu di jalan bisa saja iya saja. Ini banyak yang biasa kita temui yang begini ketika ditanya apakah betul ini di sini? Oh iya Pak, di sini Pak. Ini yang perlu di. Enjon remo itu nggak biasa mana penjaga kuburan lah. Pidikanakan itu ini biasa penjaga. Iya. Siapa tahu ada yang mau ke sana. Penjaga tahu kan Marenton kan ada pusing. Siapa tahu mau ke sana dan ujung ya. Artinya saya siap untuk bersama-sama. Iya tahu itu ada yang gratis. Sekalian kita ngopi-ngopi lah. Oke, ya ada gratis silakan. Iya. Jadi memang apa namanya sudah ada yang mengkristal dari perbincangan kita ini dan akan menjadi rekomendasi ya, dan kesimpulan dan rekomendasi, yaitu perlunya semua kampung-kampung tua di Kota Makassar itu dibuatkan narasi sejarahnya sebagai bahan pembelajaran yang ya kita akan usulkan ke dinas, ke Pemkot untuk dijadikan sebagai muatan lokal di Kota Makassar ya. Mudah-mudahan lewat komunitas Makassar City Heritage ini bisa menjadikan sebagai PR bersama ini. Itu satu dari hasil diskusi kita malam ini ya. Oke, masih ada yang mau menyampaikan ini Akbar, Pak Akbar. Abe Denggajang. Bisa. Abe Denggajang. Ya, siapa nih? Silakan. Baik, ya. Saya. Oh iya, Pak Parlan, silakan Pak Parlan. Iya. Saya setuju tadi sama Dem Palalo sesuai dengan tema kita malam ini. Jadi kita menelusuri kampung-kampung, nama kampung di Kota Makassar saja. Jadi kita pertanyaan dulu. Nama-nama kampung di Kota Makassar sendiri itu generasi sekarang itu sudah sangat sudah tidak tahu gitu. Beda dengan seperti saya misalnya, karena saya generasi lama ya, jadi masih banyak daerah-daerah yang saya masih ingat,
misalnya Butatianan, kampung Butatianan di belakang kebun binatang, mungkin masih ada yang ingat kampung apa? Masih ada Pak. Jalan Muhammad Jufri itu Pak, masih ada Pak. Jalan Muhammad Jufri. Butatianan, seperti tadi yang di Penampu itu mulai dari Jalan Barukan terus ke utara, ke mana lagi itu ke utaranya itu Cambaya, tuh ada kampung Cambaya di sana itu. Jadi masih banyak sebenarnya tadi nama-nama kampung yang bisa ditelusuri. Jadi sesuai dengan usulan dari Pak Lalo itu, kita batasi dulu di Kota Makassar dulu. Jadi generasi-generasi berikutnya bisa tahu. Saya juga salam kenal untuk Nasruddin Hasan. Ternyata tetangga di Jalan Seram. Saya tanya, apakah dia di Jalan Sarapu Utara? Utara itu atau Sarapu Selatan? Selatan itu ada SD Butung. Dekat kampung sebelahnya Kampung Butung Jalan Kalimantan. Iya. Saya SD di Butung. Oh, SD Butung. Iya. Kemudian itu yang ujung Jalan Seram, kan dekat pelabuhan di situ, mulai situ Kampung Melayu ya. Kampung Melayu, terus masuk Kampung Melayu, terus Kampung Wajo itu besarnya. Dalamnya banyak Gama Lima Mentua, dan lain sebagainya. Kemudian kita ke Jalan Seram ujung ke barat kali ya. Ada Pasar Ciduk mungkin masih ada yang ingat Pasar Ciduk di Jalan gitu ya. Di sana juga. Iya, ada. Nah, di sana juga ada banyak nama kampung yang masih banyak orang yang kenal mungkin di sana itu. Ya, begitu aja. Terima kasih, itu aja. Ya, terima kasih Pak Fadlan. Selanjutnya persilakan Akbar Amri. Ya, Akbar. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Dingganyang. Jelas nasi suaraku. Bagus. Lanjut lagi. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya sini saya cuma mau menanyakan ini Makassar ini apakah dia cuma nama tempat saja? Itu yang pertama. Saya pernah ada yang pergi dengan Dempalalo, pergi daerah Tallo di sana. Itu warga ditanya itu bastion namanya Bonto-Bonto. Jadi bukan Bontoa, bukan nama bastionnya tapi nama Bontoa seperti tadi yang dinyatakan oleh Dendri Ujung. Seperti itu. Jadi banyak masalah sebenarnya, banyak sekali masalah. Termasuk juga masalah pendidikan. Karena kebetulan saya guru bahasa Makassar. Ada beberapa poin yang saya catat di sini. Di Kota Makassar itu hebat kalau ada hari-hari tertentu baru semua keluar budayanya. Tidak tahu kenapa seperti itu. Pokoknya ada hari-hari tertentu, misalkan kayak kemarin hari hari jadi Kota Makassar. Kota Makassar itu semua ASN dan guru-guru semua itu disuruh pakai kostum baju adat. Ini kemudian di pendidikannya itu tidak ada. Bahasa pun, ini pelajaran bahasa Makassar pun, ini saya masih berjuang ini bagaimana bisa menguntungkan Mapel baik dari segi perda maupun apapun itu, berjuang bagaimana bisa menguntungkan Mapelnya dan menguntungkan gurunya. Karena kenapa? Banyak yang tidak mau mengajarkan ini karena tidak menguntungkan. Kenapa tidak menguntungkan? Karena di sisi lain oke lah kita bisa nafikan yang namanya materi, dan kita tahu juga bagaimana sekarang guru honor itu gajinya cuma seberapa aja, enggak banyak. Mungkin untuk biaya hidupnya saja satu hari susah. Masalah ini pemetaan, saya dulu punya rencana ini pemetaan di wilayah daerah Taman Rea. Di Unhas itu ada beberapa nama kampung, sempat saya diskusi dengan orang di sini. Kemudian ada satu orang warga di sini di Kera-Kera Taman Rea ini ada beberapa nama tempat. Kera-Kera itu lagi terbagi lagi. Ada namanya Turungan Batua, ada namanya Turungan Seko, ada juga Macini kalau tidak salah Macini Bandang kalau tidak salah. Ada juga di sini. Itu saya pernah sama pemuda-pemuda di sini untuk memetakan itu, cari itu di mana itu wilayah-wilayahnya. Tapi apa daya, api jauh dari panggang, karena itu butuh ya materi lah. Seperti itu.
Ini sudah lama, sejak 2017 ini saya sudah mau dijalankan, tapi api jauh dari panggang sehingga tidak berjalan dengan baik. Yang kedua, masalah Kota Makassar ini kompleks. Kenapa? Pernah saya ikut itu hari forum grup diskusi. Saya tanya kepala dinasnya, salah satu dinas instansi, saya tidak perlu saya sebutkan, di Kota Makassar. Saya tanya, apakah forum sepakat bahwa nama Makassar itu selain nama suku, juga nama tempat, juga nama suku. Kepala Kasup ini mengatakan tidak. Di sini dapat dilihat bahwa Kasup saja tidak tahu apa-apa tentang Makassar. Bagaimana bisa kita berbicara tentang hal yang lainnya. Yang kedua, berikutnya, untuk keberapa ini? Berikutnya ini, waktu saya pergi sama dengan Pak Lalo ini, di Benteng Talo di sana, ada kompleks makam dan benteng itu berada di wilayah pergudangan, sehingga kami dilarang masuk kalau tidak memiliki kepentingan. Ini ada apa ini? Jadi banyak persoalan, kompleks sekali persoalannya ini. Nah, sebenarnya saya mau lanjut itu, tapi pas juga itu hari Corona, sehingga terhenti sampai hari ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akbar. Jadi beliau ini penggiat lontara ini ya. Jadi banyak sekali hal yang bisa ditransformasikan kepada generasi muda kita di Kota Makassar ya, sebagai bahan pembelajaran untuk kedepannya. Dan Rujung mau menyampaikan lagi? Saya kira biar dilanjut lagi, kasih kesempatan yang lain dulu. Ya, karena ini kan kita di warung kopi ini, jadi silakan saja. 3 jam. Oke, silakan, Asrudin. Ya, saya menanggapi yang disampaikan dari Pak Lalo. Jadi nanti ini saya lihat checklistnya ini agak panjang, yang merupakan basis kota klasik. Mungkin ada sebagian teranulir. Memang dia kota klasik, sebutan klasik, tetapi powernya untuk menjadi monumental itu bisa saja akan mengecil, dan itu lumrah karena kisah yang terjadi di sana tidak didukung dengan kisah. Beda dengan kalian Patingaloang, mungkin ini harus lestari karena ada orang besar di situ yang menjadi bagian dari ikon. Yang unik seperti benteng Somba Oku dengan basis bentengnya, terus Lampas Saile dengan basis kisah yang bisa menyambungkan kita dalam hal ikatan emosional. Nah, diharapkan nanti ini dari ujung ada breakdown dari penamaan kisah klasik, kota-kota klasik dan peninggalan itu yang tertuliskan kisahnya yang menjadi agak banyak, mungkin sampai 50, mungkin sampai 40, tapi didekat dengan kisah. Bahwasanya ada yang tidak bisa kita lupa di sini, karena ini penting, karena terkait pelestarian sejarah. Hanya saya mau bertanya kepada Saripata Bunga Semalang, umpama nih hari ini disambut baik oleh sejumlah pemerintah, termasuk pemerintah dalam hal ini yang paling berkompeten di dalamnya. Misal kayak Kampung Bontomaranu. Apakah maksudnya nanti ini di Kampung Bontomaranu setelah diaminkan ada semacam monumen kayak mungkin di sini kayak dulu di sini pernah bernama Kampung Bontomaranu diingat? Ataukah modelnya bagaimana? Atau cukup di dalam buku ditulis kemudian disimpan
Lalu setelah itu 50 tahun kemudian buku itu hilang seperti buku-bukunya Matius. Ya sudah. Padahal kan Matius ini sudah banyak menceritakan kita. Ada lagi satu orang Prancis sudah menceritakan semua. Tinggal kita ambil yang lain. Nah itu kalau buku dia akan hilang. Tapi kalau dia mungkin berupa kayak tubuh di sini pernah disebut Patinggaluang, dan karena Patinggaluang adalah ikonnya. Di sini Bontomaran, di sini Lampasaile adalah raja besar dulu yang pergi sampai ke Malaka bertarung, kemudian membawa anak dan dia jadi penghulu di Untia. Yang ini nanti yang saya minta kita flurkan bagaimana saran-saran teman-teman sekalian. Saya kira itu sebelum saya akhiri. Saya gunakan kesempatan ini karena memang ini sangat berhubungan dengan topik kita kali ini. Ada yang ingin ada opini yang ingin saya sampaikan kepada para penggiat atau penikmat sejarah, teman-teman yang ada di sini, tentang pengembalian nama-nama tempat, nama-nama kampung yang ada di Kota Makassar misalnya. Nah, ada beberapa di beberapa waktu ada beberapa yang saya lihat seperti Panakukang itu tulisannya itu yang secara resmi ya, karena sudah menjadi penulisan secara umum di saat ini. Nah, seharusnya satu contoh tadi Panakukang, seharusnya Panakukang tapi yang saat ini yang tertulis justru Panakukang. Nah, itu beda makna. Betul. Panakukang. Nah, seharusnya Panakukang kan? Nah, seperti itu. Ada seperti di tol sana yang seharusnya Rapokaling, ini yang tertulis di situ di ruas tol itu Rapokaling. Nah, ini saya pikir yang harus kita perlu juga untuk kita jadikan menjadi perhatian kita, karena selain untuk mengidentifikasi kampung-kampung yang selain daripada yang sudah disebutkan tadi, ini mungkin juga menjadi tugas kita ke depan bagaimana caranya, apakah langsung berhubungan dengan pemerintah atau bagaimana sehingga ini bisa dikembalikan ke kata awalnya, kata asalnya, karena akan kita kehilangan jejak pada akhirnya nanti. Misalnya anak-anak kita 10 atau 20 tahun kemudian dia sudah tidak tahu apa itu Panakukang misalnya kan, yang seharusnya Panakukang itu dalam bahasa Makassar jelas, tapi kalau Panakukang tidak ada maknanya dalam bahasa Makassar, sama dengan Rapokaling misalnya, tidak. Kalau bahasa Makassar Rapokaling jelas, tapi kalau Rapokaling tidak jelas, tidak tahu apa maksudnya. Nah, ini ada satu lagi, Bontoala. Nah, saya tanya di sini, sekiranya saya tanya, ada enggak yang tahu namanya? Artinya, mungkin di antara yang ada di sini, di antara kita di sini, kalau saya tanya begini, ada enggak yang tahu? Bontoala toh? Arti daripada kata Bontoala. Bisa kita bontot dengan alat. Ada enggak yang tahu? Nah, ini Bontoala. Kehilangan jejak kita ini ya. Bontoala. Ada Ji. Bontoala barangkali Bontoala itu ya itu kan terdiri dari dua kata, bonto dengan ala. Jadi bonto itu kan semacam tanah yang agak tinggi. Ya, kemudian ya artinya ala itu semacam tempat untuk dijadikan untuk kayak semacam tempat tahanan. Jadi saya pikir begini, kalau dalam bahasa Makassar itu Allah, kecuali kalau Allah ada, tapi kalau Allah tidak ada. Nah,
ini juga dalam ada peta tua yang saya dapat Ah, dalam catatan dalam tulisan atau manuskrip memang tidak ada dijelaskan, tapi dalam sebuah peta tua tertulis di situ jelas untuk Allah. Allah. Untuk Allah, bukan untuk Allah. Untuk Allah. Jadi saya pikir ini sangat bagus untuk kita selain itu identifikasi nama-nama kampung sebagaimana topik kita kali ini. Nah, itu juga untuk mengembalikan nama-nama kampung yang sudah banyak bergeser. Saya kira ini itu tadi cuma 1-2 contoh, tapi saya pikir banyak lagi yang kita sudah kehilangan makna daripada nama-nama yang ada saat ini. Saya pikir demikian. Oke, makasih Pak Lalo. Ya, saya kira semakin menarik nih perbincangan kita ini ya. Saya persilakan dulu Denasa untuk menyampaikan opini-opininya tentang percakapan kita malam hari ini. Iya, kasih banyak nih tadi. Assalamualaikum. Tabe. Videonya Denasa kalau bisa dibuka ya. Saya buka video. Jadi saling kenal juga dengan teman-teman lain ya. Oh, iya. Sekedar informasi ini Denasa ini penerima Kalpataru tahun ini dari gua. Ya silakan Denasa. Iya, tapi deh. Ya seperti yang sampaikan Dek Gajang, nama lengkap saya Darmawan Denasa. Saya sekarang kembali ke kampung di Gorontalo, di Bontonompo. Sebelumnya saya mengabdi di Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Budaya. Dan saya juga selesai di fakultas itu. Materi ini sebenarnya pernah kami bahas tahun 2007 yang lalu di Ininawa. Ketika Ininawa masih ada di Jalan Perintis, dulu ada namanya Mercedes di Perintis sebelum Unhas. Lalu kemudian kantor itu berubah menjadi kantornya Tribun. Sekitar situ yang ada rumah besar depan itu. Ininawa pernah di sana. Tapi yang inisiasi itu hari adalah ada orang Jepang yang pernah lama di Surabaya, pindah ke Makassar, jadi konsultan namanya Pak Matsui, Kazuhisa Matsui. Nah, teman itu yang menginisiasi dan rekaman kegiatan malam itu setelah Isya sampai juga hampir tengah malam seperti ini, kita membahas tentang kampung-kampung. Itu hari-hari terakhir waktu terakhir saya sebelum memutuskan pulang ke kampung saya di Bontonompo untuk mengabdi, jadi tidak lagi menjadi tenaga edukatif di Universitas Hasanuddin karena saya merasa bahwa saya dibutuhkan oleh kampung saya. Saya punya slide dan hasil penelitian tentang nama kampung dari nama tanaman. Jadi kampungnya itu dijadikan dari nama tanaman dan beberapa tempat di Makassar itu juga ada. Tapi saya tidak bisa menyampaikan keseluruhan dari hasil penelitian itu dan slide yang selalu sampaikan kepada adik-adik yang datang belajar. Saya cuma ambil satu sampel saja, contohnya Bonto Biraing. Biraing itu nama tanaman ficus, jenis ficus. Satu spesies dari 400 lebih jenis ficus. Tapi Bonto Biraing sepertinya tidak hanya satu tempat di Makassar, sama juga di Bontonompo ada Bonto Biraing. Salah satunya ada di dekat Tamalandrea, tadi kita bicara tentang Tamalandrea. Ada beberapa nama kampung di Tamalandrea, ada Kantisang, selain Tamalandrea sendiri, bahkan di Unhas sendiri itu lebih dari satu kampung, bukan hanya Tamalandrea. Kenapa dipilih nama Tamalandrea di Unhas? Karena itu sangat cocok dengan tempat kuliah. Tenanalandre, jadi orang tidak bosan untuk kemudian mencari ilmu pengetahuan. Itu maknanya kenapa kemudian dipilih kata itu, bukan kata yang lain. Sebenarnya Kantisan juga cocok karena berhubungan dengan asah, mengasah, tapi dia tidak masuk dalam area kampus yang lebih dari kurang lebih ada 20-an hektar ya sebenarnya yang 200.
Iya, yang di kampus Unas. Ya. Iya. Jadi menurut saya sempat tadi dengar, saya mau makan karena saya tadi istirahat pulang dari Malino, ada kegiatannya di Spark, booth gua di sana, jadi agak kelelahan tadi. Saya buka chat yang dikirim di Gajang di grup alumni Dewan Senior Hikmah gua. Selain buku, jadi penting sebenarnya buku. Kalau Mates juga pernah mencatat, ada berapa sebenarnya. Saya juga baca tentang Malay Archipelago, karya Wallace juga menyebutkan Makassar dalam, meskipun lebih panjang menyebutkan Maros dan Goa di karya besar itu. Buku juga penting menurut saya, harus kita inisiasi, atau catatan juga penting. Yang lain bisa mendigitasi. Tahun 2011 saya belajar OpenStreetMap langsung dari Human OpenStreetMap dari Washington DC, dan juga saya ajak ke Rumah Hijau di NASA. Itu kita bisa mapping. Jadi batas-batas kampung itu kemudian bisa langsung dilihat di internet dan orang tahu. Itu yang pertama usulan saya. Yang kedua, harus ada perda menurut saya di Kota Makassar atau di Minasata, ya, kita selamatkan Minasata lebih bagus. Itu diwajibkan menulis nama kampungnya setelah nama jalannya. Itu. Jadi kalau perlu dari sekian banyak jalan yang ada di sana, yang kemudian kan almarhum Kak Ahyar Anwar itu pernah membuat nama kampung, nama jalan, latar belakang nama jalan di Kota Makassar. Saya sebenarnya punya 2 bukunya, tapi ada yang pinjam 1, Kak Ahyar. Tapi dia hanya menyinggung tentang latar belakang penyebutan nama. Ya, karena kan ada nama-nama Karaeng itu yang dia berikan. Ya, misalnya Bontolangkasa, tapi tidak disebut kalau itu Karaeng Bontolangkasa. Itu di Unem kan, sekitar Unem. Sekitar Unem dan sekitarnya itu yang di Gunung Sari itu nama-nama raja-raja gua sebenarnya. Ada di situ Bontomangape, orang sebutnya malah Bontomangepe atau segala macam. Sering salah sebut, betul tadi disampaikan. Kalau masih ada memungkinkan, maka salah satu nama jalan itu dirubah saja dari nama kampungnya supaya ada. Jadi dirubah dari makanya saya tidak mengambil mungkin nama nenek saya segala macam, ya, karena saya orang Bontolangkasa asli, ya. Bontolangkasa asli yang di Bontonompo itu diabadikan sampai 3 nama raja gua. Sekarang Bontonompo juga, saya orang Bontonompo. Tidak mengabadikan nama nenek saya yang pernah jadi androng guru di Bontonompo sebagai nama jalan, tapi saya mengabadikan nama kampung saya. Makanya nama kampung saya Jalan Gorontalo, karena hasil dari belajar di UNAS itu saya karena lebih penting mengabadikan nama jalan, kemudian nama toko itu nanti belakangan dicarikan jalan yang tepat untuk ditempati, karena di mana saja bisa sebenarnya, tapi nama kampung itu akan berpeluang hilang historinya. Jadi sebenarnya historinya jauh lebih penting. Misalnya saya kasih contoh, salah satunya, ya, saya tidak di Makassar tapi saya di sini. Di Bontonompo itu ada namanya Katangka. Ketika Raja Gua ke Bontonompo, dia lihat dari atas ada hamparan, dia bilang singkam penyemerau Katangka. Disebutlah Katangka itu tempat. Sama misalnya Pak Bangian di Gua itu, perempuan dulu itu kalau jalan kan bawa di lakana karena dia harus menggunakan sarung yang ketat lipatannya. Jadi boleh. Jadi ketika mau pergi ke misalnya Saumata, ya biasa ke Bangiang injur, jadi Bang kita wajar karena mau Bangiang. Jadi ada latar belakang penyebutan nama, ya itu. Jadi Katangka sendiri itu juga dari nama tanaman kehormatan orang Makassar. Jadi dan sempat dilupakan. Saya mencari pohon Katangka yang saya tanam di Rumah Hijau NASA itu gara-gara saya melihat foto 1915 di Belanda ketika menanam pohon Katangka di Maricaya. Jadi sejarah-sejarah kemudian bisa direkonstruksi ulang dengan melihat foto-foto lama. Dan memang ya pasti kita akan salah satu rujukannya itu kepada dokumen-dokumen yang disediakan oleh Belanda, ya, baik yang ada di Leiden maupun sekarang yang sudah bisa diakses secara
digital di internet karena sudah bisa. Travel museum itu yang kemudian sering memunculkan foto-foto lama yang kita punya di Makassar. Jadi kalau saya memang harus didorong, dan saya pikir catatan tentang malam ini wajib karena saya senang juga direkam, wajib kita sampaikan. Jadi ini harus kemudian dibuat dalam naskahnya, dikirimkan ke wali kota. Dia peduli atau tidak peduli tidak perlu. Yang penting kita punya resinya, punya catatannya bahwa pernah dikirim tanggal sekian ke sana dan diterima secara tuntas tanggal berapa, dan itu diambil. Dan kita punya dokumentasinya, kita punya arsipnya. Ke depan kita punya jejak bahwa kita sudah semua melakukan ini. Kemudian yang hadir juga harus di screenshot. Siapa saya sudah screenshot tadi sebelum bicara siapa-siapa yang hadir di sini. Lalu kemudian ini harus dibuat lagi alurnya seperti apa metode perjuangan kita, karena ini penting. Saya sebenarnya salah satu mimpi saya itu mau membuat tulisan ini, tapi selama lebih 10 tahun ini saya mengabdikan diri untuk menyelamatkan keanekaragaman hayati kita yang hampir punah. Banyak spesies kita yang kemudian sudah hampir hilang dan sudah tidak dikenal. Ini jadi bisa kemudian kita sinergikan itu. Misalnya bentuk biraing kita tanami kembali spesies itu di sana, pohon biraing. Ya, meskipun pasti kita kehilangan jejak jenis biraing apa yang pernah di sana. Jadi kadang pemberian nama tanaman itu karena ada satu tanaman yang sangat dimuliakan di tempat itu atau sangat bermakna bagi orang-orang itu di sana. Jadi dan kadang itu berhubungan dengan tokoh penokohan yang siapa, misalnya yang seperti yang bilang tadi, mungkin Raja Tallo yang pernah ke sekitar kampung itu mengatakan Andrinya Riano, padahal disebut mungkin dia lagi berstudi di bawah pohon asam, kadang-kadang ada cambaya di Tallo itu, pohon asam, lalu mengatakan Andrinya di mana pokok cambaya. Maka kadang karena misalnya Atan atau orang yang mengiringi beliau, maka diabadikanlah nama tempat itu menjadi Cambaya. Banyak seperti itu. Pare-pare saja itu dari nama kita yang memberi. Kan bukan Pare-pare sebenarnya. Orang Makassar menyebutnya Pare-pare itu salah, karena itu namanya Pare-pare. Ketika Raja Goa turun mau menaklukkan Supa, dia mengatakan singgah di Pare-pare. Mengatakan Pare yang Palalangan. Jadi Pare-pare sebenarnya itu bukan Pare-pare. Hampir penyebutan sama yang tempat yang ada di sekitar Bajeng, di Kecamatan Bajeng, di Limpung ya, ada namanya Pare-pare di situ sebelum masuk di Tanitea. Jadi Pare-pare, jadi penyebutan kembali itu yang kita yang harus mengajari orang karena kan kadang penyebutan kalau kita orang tidak lahir sebagai native atau lahir sebagai asli orang Makassar, kadang tidak bisa konsonannya atau glotalnya itu hilang kalau menyebutkannya kembali. Gitu, jadi saya pikir yang harus kita lakukan ya, jadi ilmu-ilmu yang kita punya itu kita identifikasi ulang, dan itu lebih bagus kalau dicatat atau kemudian direkam dalam bentuk voice recorder lalu disimpan dengan baik, lalu kemudian kita buat skema untuk pertemuan yang lebih besar. Saya pikir jangan hanya Makassar, ini harus Minahasa, jadi masuk Takalar, karena irisannya kan kalau kita itu sudah ke bagian selatan barat di Makassar itu irisannya ke Aing Toa dan seterusnya, dan sebagian nama-nama kampung itu bisa dibaca di warisan Arupalaka. Di Perang Makassar itu disebutkan beberapa kampung yang dicatat. Jadi Andaya itu menulis dengan beberapa nama kampung pada saat Perang Makassar terjadi. Ya, bukan hanya Popo dan macam lain, itu juga ada di dalam dan seterusnya. Itu yang saya usulkan ke kita. Ada teman, dia orang Mandar, Ridwan Alimuddin, yang kemarin keliling untuk mengidentifikasi Cambah. Saya pikir semangatnya Ridwan itu harus kita ambil. Bayangkan kalau Ridwan itu naik sepeda dari Pambusuang itu bahkan jaraknya dari Polewali itu hampir 40 kilo ke utara. Itu naik sepeda dari sana menuju Jampea. Jampea itu pulau terpaling ujung yang ada di Kepulauan Selayar. Semangatnya hanya untuk mengidentifikasi Cambah. Cambah yang dipakai oleh orang-orang Makassar pergi ke Marege, aborigin. Lalu kemudian Cambah itu yang diabadikan di sana. Jadi kita itu luar biasa yang mengaruhi bahkan benua, bahkan bangsa lain. Marege itu kita menyumbangkan hampir 500 kata yang diadopsi oleh orang-orang Marege dalam bahasa lokal mereka, diadopsi dari bahasa Makassar.
kita yang mengajari minum tuak disebut ballo, kita yang mengajari merokok anak-anak kaluru, kita yang mengajari memberikan uang dia mana sebutnya doe, kita yang mengajari mandi namanya bungung dan segala macam. Kita yang mempengaruhi mereka. Dan karena kita ini adalah bangsa yang luar biasa, etnik yang luar biasa, kita harus memperlihatkan itu, jejak-jejak itu. Jadi kalau orang-orang dulu kita kemudian sampai semaju itu, kenapa kita harus mundur? Kalau sudah dimulai dengan misalnya Pak Arja kalau yang luar biasa membuat kemajuan untuk Makassar, jadi pada masa itu Makassar itu penduduknya 150.000 jiwa. Dan ketika kota paling besar di Belanda itu baru 75.000. Kita sudah sangat besar. Ya, jadi kita harus kemudian. Jadi saya pernah mengajak orang, salah satu semangat saya kalau orang-orang terdahulu bisa membuat tonggak besar untuk kemajuan. Kenapa kita mundur pada hari ini? Dan itu yang membuat saya bersemangat terus untuk kemudian melakukan sesuatu untuk keberlanjutan dan kemajuan kebudayaan, pelestarian dan lainnya. Jadi saya pikir Dekajan dan para sahabat malam ini kita buat skema diskusinya ini harus diperbesar dan kita harus tawarkan, kita buat semacam simposium kah atau kita buat apa saja ya yang lebih besar dan menghadirkan juga pada para akademisi. Kita identifikasi beberapa akademisi kan banyak, ada Munirah Hasim, ada Eri Iswari, kemudian bisa kita ajak yang lain. Sebelum mereka kita dulu sudah kehilangan misalnya Pak Kadir Menyambeang dan yang lain, Pak Matulada, Hamzah Manggemba. Sebenarnya dulu ya kita, tapi mudah-mudahan ada arsip-arsip dari para tokoh-tokoh itu yang kemudian mengambil. Penting juga ini didorong bahwa seharusnya Kota Makassar itu mengirim calon-calon cendekiawan langsung belajar dan mengambil dokumen-dokumen penting yang ada di Belanda dan dibiayai. Misalnya kita setiap tahun dikirimkan 5 orang ke sana untuk langsung belajar di sana. Itu penting itu. Ya, dan bukan hanya, saya pikir bukan hanya Makassar, harusnya Goa, Takalar, Jeneponto yang lain termasuk Maros itu guyup mengirimkan calon-calon intelektual mudanya ke sana belajar, dan mereka harus komitmen, mereka harus pulang dan membawa sebagian besar dokumen-dokumen itu. Meskipun bukan aslinya tidak apa-apa. Atau kalau perlu sekarang kita harus bekerja dan merapatkan barisan, bikin juga kalau memang sudah misalnya benda-benda bersejarah seperti keris dan kemarin heboh keris Diponegoro ya, dikembalikan, kita juga minta yang dokumen-dokumen lagi kita dikembalikan. Ya, yang diambil oleh Belanda pada zaman perang ya, untuk dikembalikan ke sini. Termasuk kayak saya pikir tidak apa-apa sekarang ya, meskipun kita diserahkan dulu itu anak Makassar itu, meriam anak Makassar kita minta kembali. Kalau saya jadi wali kota Makassar, saya akan berjuang memberikan itu anak Makassar karena bisa menjadi daya tarik wisata terbaik yang bisa kita punya ya. Karya luar biasa itu, sebuah meriam terbesar sampai orang Eropa takjub dengan yang kita buat ya pada masa itu. Saya pikir ini skema yang harus kita identifikasi ulang. Kita mulai dari ini, lalu kita kemudian mengidentifikasi apalagi yang harus kita lakukan di Makassar. Saya kira itu yang masukan dari saya. Jadi saya review ulang. Yang pertama, itu kita buat acara lanjutan dan kita betul-betul rapikan apa yang kita lakukan nanti. Jadi kalau saya sih, kita buat tahapannya. Kita buat dulu tujuannya. Kalau yang saya selalu pakai ya, mimpi, lalu buat mimpi itu adalah tujuan, lalu tahapannya kemana supaya kita tidak salah arah dan kita bisa saling mengingatkan. Ya, kita mapping. Jadi kita setiap tahapan itu nanti bisa ada perayaan kecil dan segala macam. Jadi tahapan-tahapan itulah yang kemudian mencapai titik akhir kita. Jadi kalau kita bukan kita yang sampai di finish, skemanya sudah ada. Kalau kita sudah mati misalnya belum bisa mencapai itu, orang setelah kita itu tidak perlu memulai awal dari apa yang kita lakukan. Dia hanya melanjutkan di mana kita berhenti. Tapi semua dokumennya terarsipkan dengan baik dan bisa diakses dengan baik. Nah, itu kalau saya. Jadi kita buat skemanya, lalu kemudian kita jalankan itu satu persatu sampai kemudian kita sampai ke finish. Iya. Dan kemudian semua administrasinya baik. Nah, kalau ini kita lakukan, maka Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan yang lain itu bisa meniru anak-anak muda Makassar, orang Makassar yang sekarang hari ini berkumpul di sini secara virtual, itu bisa menjadi contoh. Karena ini persoalan bukan hanya kita, di Jakarta sama. Banyak orang tidak tahu kalau Menteng itu dari nama tanaman dan seterusnya. Ya, dan yang lain mengalami masalah yang sama. Semua betul yang narasi yang disampaikan di pemantik dikirim
digajian ke grup itu bahwa kota besar mengalami ini dan kita tidak boleh kehilangan nama-nama sejarah karena sejarah penting bagi kita semua karena dia ada saat kita ya. Jadi saya diajari dulu senior saya, kita memang sebagai orang muda harus punya 3 kesadaran. Kesadaran yang pertama kesadaran historis, tapi kita tidak boleh berhenti di situ karena kita akan romantis. Aku dulu begini, orang tua aku dulu begini, nggak boleh. Boleh itu, tapi itu sebagai semangat bahwa kalau orang dulu bisa keren begitu, kenapa saya harus mundur padahal sekarang semakin maju. Yang kedua itu kesadaran realistis, kesadaran hari ini, apa sih yang saya hadapi hari ini, tantangan apa, dan kita tidak boleh hanya kemudian menikmatinya, tapi harus mendokumentasikannya, harus mengarsipkannya, dokumen-dokumen itu dengan baik, bahkan detail harusnya. Jadi saya itu menyimpan semua curug belanjaku dan segala macam, karena saya harus membuatnya dengan rapi. Karena catatan tentang saya itu mungkin bukan dibuat oleh saya, tapi oleh saudara saya ketika menemukan bahwa ada ya dulu itu namanya Darmawan Dinasa dan segala macam. Tapi semua dokumennya ada sehingga mereka lebih mudah mengarsipkannya, menulis rekam proses dan seterusnya. Itu harus kita internalisasi. Kemudian ada kesadaran futuristik, kesadaran tentang masa depan, dan ini yang paling penting. Dan kesadaran itu harus kita miliki untuk kita buat jejak-jejaknya dan kita kemudian mewariskannya kepada penerus kita ke depan. Kemudian setelah itu tadi digitasi, kita harus kemudian menjaring, kalau perlu membuat skema volunteerisasi untuk mencari siapa sih anak-anak muda yang sekarang keren untuk menggunakan informasi dan teknologi yang bisa membantu kita. Saya bisa bantu dengan metode OpenStreetMap karena dia open resource, bisa digunakan secara gratis untuk kemudian bisa membuat mappingnya, memetakan. Jadi kita bisa membuat garis-garis di dalam dan itu sudah diakses juga di Maps, di Google Maps. Kayaknya Google Maps sudah membeli apa yang dibuat oleh OpenStreetMap. Jadi kita bisa membuat di mana batas-batasnya tentang misalnya Kampung Lete, di mana batas-batasnya, di sebelah selatan itu dia di kampung apa, sebelah utaranya dengan kampung apa. Jadi ada garis-garisnya, ya batasnya. Kemudian tadi Tugu, menarik juga ada Tugu, tapi seharusnya ini selain tadi itu ada jalan yang kemudian diabadikan dari nama kampung itu satu dalam skema yang nanti kita buat dan itu diperdakan dan kemudian menuliskan nama kampung di belakang nama jalannya. Itu di papan nama jalan, selain ada papan nama jalannya, ada bahasa Makassarnya ditulis dalam bahasa Lontar, di bawahnya ditulis nama kampungnya juga. Kampungnya karena ada juga jalan itu berbatasan, ada bahkan lebih dari satu kampung. Jadi ketika dia melewati kampung ditulis misalnya Petarani. Ya Petarani ditulis misalnya sudah di bagian Petarani misalnya Gunung Sari. Gunung Sari itu jadinya luas sebenarnya karena Gunung Sari juga ada lagi kampung-kampung kecil di dalamnya. Ya. Kemudian tadi sejarahnya kenapa sih namanya Gunung Sari? Apakah dia terkoneksi dengan Gunung Sahari yang ada di Jakarta Pusat atau seperti apa? Nah, itu juga harus kemudian salah satu ya kita cari penyebutannya dan memang kadang tidak mudah ya. Salak-salapang itu salah satu tanaman ya, salah satu yang kemudian saya identifikasi. Kenapa namanya salak-salapan? Bukan karena hanya 9 lontar di sana, tapi itu memang ditanam oleh 9 raja ketika mereka berjanji dan mau membuat satu sekutu besar atau perkumpulan besar. Saya kira itu yang dari saya tentang skema yang menurut saya. Jadi baik, terima kasih karena direkam. Jadi dari 2007 sampai hari ini itu hampir 15 tahun baru saya menemukan lagi diskusi tentang ini. Dan apakah kita akan menunggu lagi 15 tahun ke depan baru ada tiba-tiba lagi yang terpentik, merasa khawatir, merasa resah dengan ini baru diadakan lagi? Saya pikir jangan. Jangan kemudian, karena semakin banyak orang-orang tua kita yang lewat yang mungkin tahu. Saya bersyukur kemarin gara-gara Rumah Yurinasa, saya diajak Kompas, Tempo terlibat dalam mapping jalur-jalur kereta di Makassar sampai Kota Kalar yang lebih 50 kilo itu. Dan saya dapat dokumennya, bahkan lengkap dengan nomornya, bahkan lengkap di mana tempat stasiunnya, dan lengkap di mana nama tempatnya. Jadi ada stasiun, ada stop place, ada stasiun yang kemudian lengkap dokumennya saya pegang, berapa jumlah lokomotifnya, dan segala macam. Sayang, ternyata om saya yang pernah menjadi orang yang di atas tren itu yang memungut tiket, kita sudah kehilangan dia meninggal beberapa tahun setelah ternyata skema itu dibuat oleh gubernur sebelumnya yang mau membuat jalur kereta baru
dan itu rasionalisasi. Jadi saya kalau rasionalisasinya kemudian banyak kehilangan dokumen baru dibuat. Nah, ini bisa menjadi salah satu pementing atau alasan latar belakang kepada pemerintah mengapa mereka wajib ikut terlibat dalam hal ini, karena bisa menjadi kemudian rasionalisasi untuk membangun ke depan, karena itu penting sehingga secara historis kita kuat. Ya, misalnya ke depan pemerintah kota mau merekonstruksi ulang misalnya dengan Benteng Tallo, ya bisa lebih kuat lagi kalau kemudian itu dilakukan dengan bagaimana sisi civil society bergerak, bagaimana civil society kemudian ikut terlibat, dan ini saya bagian dari gerakan civil society. Saya kira itu Dai, maaf kalau ada kurang lebih dimaafkan, kalau kemudian ada jawaban saya mungkin tidak terlalu terarah. Saya baru bangun tidur, saya baca chatnya di Gajang, jadi saya langsung paparan dari kawan-kawan sebelumnya. Saya persilakan Nasruddin Hasan untuk ngomong kali. Pak Gajang, saya cuma mau menyampaikan sebuah sampel masalah, seperti bukan masalah untuk diketengahkan, seperti misalnya kan kita selama ini sudah terbangun mindset sejarah kita bahwa masjid pertama yang terbangun itu adalah yang di Nusantara. Tapi di zaman sekarang itu di Jalur, malah ada 2 event Islam yang dibangun, sekalipun beliau itu entahkah sudah Muslim atau belum Muslim, yakni 1, beliaulah orang yang paling pertama menyelenggarakan badan haji, penyelenggara haji. Ketika kerajaan Goa belum menjadi Islam secara kenegaraan, dia sudah membangun 2 hal. Pertama, menyelenggarakan haji atau menyiapkan semacam instansi penyelenggara haji. Yang kedua, dia bangunkan masjid Wimalangalekana untuk para pedagang. Maksud saya, bahasa saya ini yang simpel menyampaikan. Nanti kalau ini sudah tertulis ikonnya, namanya ini Mangalekana, jangan dilupa di sini pernah dibangun masjid pertama yang tertua di Puncak, bukan di Makassar. Ini orang sebagian saja yang mengingat. Kemudian saya lanjut mau bertanya dengan Den Nasa. Saya mau dialog. Den Nasa, sepanjang yang beliau geluti dalam bidangnya. Den Gajang ada, masih ada Den Nasa? Ada. Silakan. Ya. Den Nasa, saya mau tanya, di mana bisa didapat Lontara bilang itu? Yang aslinya dia punya manuskrip. Sebab kami ini orang-orang di sekedar hobi saja bisa mengetahui itu barang ada. Tapi saya tidak tahu di mana bisa didapat itu barangnya. Minimal kita punya kopiannya, yang orang Makassar punya kopiannya, dia punya catatan itu. Saya berharap banyak orang seperti Den Nasa memiliki atau tahu akses di mana bisa didapat itu Lontara bilang. Dia punya naskah asli itu, minimal asli stemming, supaya cerita masa lalu ini ada faktanya yang kita bisa tahu, oh ada di sini tuh barang begini modelnya. Saya kira itu saja deh Pak Lalo. Saya kira itu ya. Oke, makasih. Setuju. Den Nasa mau menanggapi soal naskah asli Lontara bilang itu kan, karena yang kita baca selama ini kan salinannya dari beberapa kali penyalinan itu. Ada informasi yang pernah dilacak tempo hari ketika masih aktif di Unhas? Iya, tapi saya berkali-kali masuk ke ruang saya lupa namanya yang di Unhas itu. Ada namanya Sulawesiana. Jadi ada ruang Sulawesiana di lantai 2, lantai 2,5 ya, lantai 3 di Perpustakaan Pusat. Itu ada beberapa dokumen memang sudah ditranslate, tapi
sama ya sebenarnya. Saya juga pernah membaca Lontara Bilang Kita itu di dua dokumen utama dari Kerajaan Goa dan Talo ini, yaitu Lontara Patrio Loang dan Lontara Bilang. Karena Lontara Patrio Loang yang kita baca selama ini juga sama dengan Lontara Bilang, yaitu hasil penyaduran terakhir dari Sultan Safieddin. Baik, waktu kita masih ada, kita memang plot agak panjang ini, namanya juga orang kopi. Iya, bisa ngobrol-ngobrol. Oke, Pak Padlan, silakan. Ini bebas saja ini, silakan. Ya, salam kenal Denasa. Ya, Denasa. Pak, siap Pak. Terima kasih. Oh, iya. Jadi betul sekali itu bahwa sejarah kita itu di sana itu sudah banyak yang mengulas sebenarnya, sudah banyak, tapi masih dalam bentuk serpihan-serpihan. Kalau bisa disatukan kembali itu lebih baik. Nah, kebetulan saya satu angkatan dengan Profesor Dr. Nur Hayati Rahman di Unhas ya. Dia masuk sastra, saya masuk teknik waktu itu. Nah, kayak Paling Gomang itu teman lama. Bisa juga melibatkan adik-adik dari arkeologi, Iwan Sumantri, Hakim Duli, Duli yang sekarang dekan di sana itu adik-adik semua itu. Jadi satu hal yang menarik itu tentang rute Makassar Marege itu teman kantor saya itu, dia alumni arkeologi Unhas, itu pernah menyusuri, jadi ada bantuan dari Australia dan kantor kami menyusuri jejak-jejak orang-orang Makassar ke Marege di Australia Utara itu. Namanya itu Unding, mungkin kenal karena masuk semua dalam kelompok ini Nawa semua Denasa. Jadi melibatkan semua teman-teman ahli yang pernah menulis tentang Makassar dan disatukan. Nah, itu mungkin bisa diberikan kepada Heritage Makassar ini ya, dari Gajang dan kawan-kawan. Jadi Makassar lebih cepat ini. Kemudian mengusulkan ke Pemda agar itu lebih banyak diperhatikan. Satu hal yang saya teringat, almarhum Profesor yang orang Mandar, waktu itu dia guru besar IKIP dan dia kepala BPCB Makassar, Rotterdam. Dia berpidato di depan DPR Makassar bahwa setiap proyek di Makassar harus melibatkan arkeologi karena Makassar itu adalah situs. Dan ternyata itu diterima. Dan almarhum beliau juga yang mengatakan bahwa Makassar, kota yang besar yang sangat dikenal di dunia, tidak punya museum. Akhirnya bekas kantor wali kota Makassar itu dijadikan museum, Makassar. Kita memang sudah tidak punya pejuang-pejuang di sana yang mau membanggakan Makassar sebagai kota yang sangat terbesar di dunia ini. Ya. Nah, kemudian satu hal juga Denasa, bahwa saya di Jalan Seram itu sekarang dijadikan Masjid Al-Fajr itu adalah salah satu jalur kereta api. Jadi stasiun kereta api di Jalan Seram itu di dekat Jalan Baralompo. Mungkin Nasruddin Hasan tahu, di selatannya Jalan Baralompo itu adalah salah satu stasiun kereta yang sekarang jadi Masjid Al-Fajri. Terima kasih Dengajan. Oke Pak Padlan, semakin kaya kita ini. Sekedar informasi ke Bapak Ibu sekalian, Pak Padlan ini, beliau ini di Balai Arkeologi Pusat. Jadi sangat strategis, beliau memberikan vitamin ke kita semua. Ya, Degajang. Ya, Degajang. Sedikit dulu. Ya. Jadi saya mau menyapa teman-teman saudara-saudara saya yang dari Jawa. Masih ada jika Degajang. Ada. Ini ada Sunda Kelapa Heritage. Ada beliau ini Iwan Pendongeng dari Jabodetabek semua ini. Iya, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Dari Malang masih ada. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan terkait penamaan sejumlah wilayah pantai selatan Makassar. Banyak teridentifikasi. Kalau sudah 12 barangkali yang sama namanya, bukan satu kebetulan.
Yang kedua, yang ingin saya sampaikan, bahwa setelah saya hitung jarak generasi ke generasi, kemudian saya pertalikan dengan Majapahit, bahwa kelihatannya munculnya peradaban Bataragoa dengan Tumanurun Rigoa dengan keruntuhan Majapahit, saya lihat korelasinya ini sangat dekat karena tidak terlalu jauh jaraknya. Ada semacam runtuh di sana, muncul di sana. Saya tidak berusaha menggiring opini teman-teman sekalian, tapi saya coba terbuka untuk tidak alergi kalau saya bicara Jawa, karena sering-sering saya temukan perdebatan orang alergi, kalau saya tidak, apa adanya, jujur dan polos saja, bahwa ketika 7 generasi terbina kerajaan Majapahit lalu runtuh, maka mulai berkembang kerajaan Goa hingga Indonesia merdeka. Jadi bisa menjadi bagian yang mungkin jadi atensi teman-teman atau saudara-saudara di Jawa. Apakah mereka ini ortodoks? Apa namanya itu? Kalau pindah karena terdesak, memperkaya orang-orang Makassar dengan perkawinan atau bagaimana? Karena tidak bisa dipungkiri siapapun bangsawan Goa pasti ada cara Jawanya karena sudah setelah perkawinan dengan Nyai-Papati. Itu yang harus dicatat. Pasti ada karena Nyai-Papati tidak bisa Anda hindari sebagai anak yang ibunya orang Surabaya, Nyai-Papati. Nah, terus dia tinggal di Lampaksai, di Untia sebagai penghulu di sana, perempuan karena suaminya adalah Galaran Likokno. Nah, itu saja sebagai pemicu, siapa tahu mereka ingin mengetahui lebih jauh, dan kita harus terbuka. Karena saya tidak ajak jadi orang Cina. Saya cuma ajak jadi orang Nusantara. Saya kira itu deh, Gajah. Oke, terima kasih Nasruddin Hasan dari Situju. Saya sapa dulu Bapak Ibu dari jauh ini bergabung dengan kita malam ini, bahkan ada dari Padang Pariaman ini, ada Ibu siapa ini dari